Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah vegetatif tumbuhan. Ya, setelah kemarin kita sudah belajar tentang generatif tumbuhan, maka hari ini kita akan membahas tentang vegetatif tumbuhan. Apa itu vegetatif tumbuhan? Baik, untuk pengertian dan jenis-jenis dari vegetatif tumbuhan itu sendiri, vegetatif adalah perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yang mana tanaman tersebut bisa berkembang biak dengan cara menggunakan alat yang ada di tubuhnya sendiri, tapi bukan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan atau jantan atau betina seperti pada perkembangbiakan generatif pekan lalu. Kemudian jenis-jenis dari vegetatif terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa bantuan manusia. Artinya, secara alamiah tanaman tersebut bisa berkembang biak dengan sendirinya, memperbanyak dirinya untuk bisa dipanen oleh manusia. Kemudian jenis-jenisnya seperti pada gambar, ada bambu, kentang, cucur bebek, bawang, dan lain sebagainya. Nah, vegetatif alami itu apa saja sih? Kita simak berikut ini. Ya, yang pertama adalah vegetatif alami yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau uniseluler atau bersel satu dengan cara membelah diri, misalnya ganggang hijau. Kemudian yang kedua dengan cara spora. Spora ini adalah merupakan bintil-bintil yang terdapat pada daun. Kemudian bentuknya sangat kecil dan bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang ketiga adalah vegetatif dengan cara akar tinggal atau dikenal dengan rhizoma. Rhizoma ini tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, kemudian contohnya adalah tanaman herbal atau obat-obatan ya. Contohnya jahe. Kemudian yang keempat, kita kenal dengan umbi, dan umbi ini merupakan tertanam di dalam tanah, kemudian menyimpan cadangan makanannya itu pada akar. Ya, kemudian umbi ini terbagi menjadi 3, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contohnya adalah bawang. Bawang termasuk umbi lapis. Kemudian kalau umbi batang, contohnya adalah ubi. Kemudian kalau umbi akar, contohnya seperti wortel. Selanjutnya yang kelima adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini biasanya batangnya menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batangnya dapat tumbuh menjadi akar dan tunas yang baru. Contohnya adalah rumput. Kemudian stroberi, ada juga buah arbe. Dan yang keenam secara tunas. Tunas ini adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh bisa jadi dari akar, batang, ataupun daun. Contohnya adalah pisang. Nah, pisang ini termasuk tunas batang. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau tidak adanya penyerbukan, namun dengan bantuan manusia. Contohnya seperti pada gambar, terlihat beberapa gambar cara vegetatif buatan, yakni dengan bantuan manusia. Kita simak satu persatu berikut ini. Vegetatif buatan terdiri dari 6. Yang pertama adalah stek. Stek ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan jalan menanam batang, tangkai, daun, atau pucuk tanaman agar tumbuh menjadi tanaman baru. Tentunya ini dilakukan oleh manusia untuk memperbanyak jenis tanaman. Contohnya bisa singkong, bunga mawar, atau bunga sepatu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok ini adalah mengembangbiakan tumbuhan dengan jalan menguliti batang yang ada lalu bungkus dengan tanah agar akarnya tumbuh. Jika akar sudah muncul, maka akar akan kokoh dan baru bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Contoh dari mencangkok ini bisa seperti tanaman buah-buahan, contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Selanjutnya adalah mengenten. Mengenten ini kita kenal dengan menyambung.
merupakan perkembangbiakan dengan cara menggabungkan dua tanaman, bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah merunduk. Merunduk ini perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyatukan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar, sehingga akan tumbuh akar bagian yang tertimbun di tanah dan akhirnya bisa dipisahkan dari induknya. Kemudian yang kelima adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah menanam suatu tumbuhan pada media tanam tertentu di ruangan yang khusus, biasanya digunakan untuk penelitian di laboratorium. Kemudian yang keenam adalah okulasi. Okulasi kita kenal dengan cara menempel, yakni menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis dengan cara menggabungkannya kemudian dibungkus pada batangnya tersebut agar sifat-sifat yang baiknya bisa diambil oleh tanaman yang akan diokulasi. Ya, demikianlah materi kita hari ini tentang vegetatif pada tumbuhan. Semoga bisa dipahami, dan untuk lebih jelasnya jika ingin ditanyakan silahkan. Sebelumnya kita akhiri dulu dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.